Kementerian Keuangan menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode kuartal 3 2021 diprediksi sebesar 4,3% secara tahunan. Sementara untuk sepanjang tahun 2021, pemerintah optimistis bisa tumbuh sebesar 4%. Sebelumnya, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kisaran 3,7 hingga 4,5% sepanjang di tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, menyebarnya virus COVID-19 varian Delta yang sempat membuat lonjakan kasus di Indonesia hingga memicu diberlakukannya pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat menjadi penyebab tertekannya ekonomi Indonesia di kuartal ketiga tahun 2021 ini. Di sisi lain, Sri Mulyani tetap meminta seluruh pihak untuk mewaspadai risiko dari dinamika global yang terjadi, utamanya di China, Amerika Serikat, dan Eropa. Sebagai catatan, sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2021 mencapai 7,07%, dan ini menjadi rekor tertinggi sejak 2004. Bank Indonesia atau BI menyatakan pertumbuhan uang beredar dalam arti luas meningkat 8% sepanjang September 2021. Pertumbuhan jumlah uang beredar ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan uang beredar pada bulan sebelumnya yang sebesar 6,9%. Hal ini mengindikasikan likuiditas perekonomian di tanah air selama September ekspansif. Posisi uang beredar dalam arti luas pada September tercatat sebesar Rp7.287,3 triliun. Pertumbuhan ini ditopang oleh tingginya pertumbuhan komponen uang beredar dalam arti sempit sebesar 11,2% dan uang kuasi sebesar 4,5%. Selain itu, pertumbuhan uang beredar juga dipengaruhi oleh penyaluran kredit yang tumbuh 2%. Penyaluran kredit pada September lebih tinggi dari pertumbuhan penyaluran kredit pada bulan Agustus sebesar 1%. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per September 2021 mencapai Rp452 triliun atau 2,7% dari produk domestik bruto. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan realisasi tersebut disebabkan oleh belanja negara pada September 2021 alami penurunan sebesar 1,9% year on year menjadi Rp1.806,8 triliun. Sri Mulyani mencatat, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.265,3 triliun. Di sisi lain, total penerimaan negara menyentuh Rp1.354,8 triliun. Sementara keseimbangan primer senilai Rp198,3 triliun. Sang bendahara negara menyatakan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sebesar Rp169,9 triliun. Sri Mulyani menilai postur APBN pada September lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir membongkar strategi dalam membantu percepatan digitalisasi di Indonesia. Erick menyebut strategi itu dengan memecah fungsi antara Telkom dan Telkomsel. Erick menyatakan nantinya Telkom akan bertugas dengan sifat B2B atau business to business, sedangkan Telkomsel akan menjadi agregator B2C atau business to commerce. Untuk Telkom, Erick mencontohkan kerjasama 5G mining dengan PT Freeport Indonesia. Sementara itu, Telkomsel juga akan ditugaskan untuk menjadi agregator demi mendorong lahirnya kreator baru dari Indonesia. Langkah itu diambil mengingat potensi digital market yang dirasa kurang optimal tergarap oleh bakat dalam negeri. Untuk mencapai hal ini, Erick meminta kepada Telkomsel untuk menyerahkan aset-aset yang berhubungan dengan dunia B2B kepada Telkom, termasuk dalamnya tower-tower telekomunikasi. Pendiri Twitter, Jack Dorsey, mengungkapkan kemungkinan adanya hiperinflasi di Amerika Serikat. Hal ini diungkapkan Dorsey dalam cuitannya di Twitter. Menurutnya, hiperinflasi akan mengubah banyak hal. Dorsey bahkan menyebut bahwa masalah kenaikan inflasi ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, namun juga di seluruh dunia. Pada hari Jumat pekan lalu, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, Jerome Powell juga mengakui bahwa tekanan inflasi kemungkinan akan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya dan bahkan diprediksi hal ini dapat terjadi hingga tahun depan. Sebelumnya, miliarder Paul Tudor Jones dan lainnya juga telah menyerukan soal risiko kenaikan inflasi tersebut. Jones mengatakan kepada CNBC bahwa dia memiliki beberapa Bitcoin dan melihatnya sebagai lindung nilai inflasi yang baik. Dan sebagai informasi, Dorsey sendiri juga merupakan salah satu pendukung kuat Bitcoin.